Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan, karunia, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bermajlis setelah selesai melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan masih kita pada pembahasan bab yang ke-41 dengan judul bab man ala jariyataini aw wahidatan, keutamaan orang yang mendidik atau mengurus dua anak perempuan atau satu orang anak perempuan. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan hadis yang pertama. Jadi ada beberapa hadis sebenarnya, seperti yang sebelumnya kita sebutkan. Di sini ada 3 judul bab yang mirip berkenaan dengan masalah keutamaan mendidik, mengurus, mengasuh dan menghidupi anak-anak perempuan. Nah, dan ini adalah bab yang pertama dan kita angkat sebelumnya hadis yang pertama juga, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Ini hadis yang pertama, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikaruniakan 3 orang anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan dia bersabar dalam mendidik anak-anak perempuan tersebut, wa kasahunna min jidatihi, dan dia memberi pakaian kepada anak-anak perempuannya itu dari hasil usahanya sendiri, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut, anak-anaknya itu akan menjadi hijab baginya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang kita sebutkan sebelumnya jamaah sekalian, bahwa ada beberapa kata kunci yang kita harus fahami dari hadis ini, ya. Yang pertama, kata kunci yang pertama adalah dari sisi jumlahnya, ya. Karena di sini secara khusus dalam hadis ini, dalam hadis Uqbah bin Amir ini disebutkan memang kata 3 di dalam hadis ini, ya. Padahal sebenarnya di dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain muncul juga penyebutan jumlah yang berbeda atau jumlah yang lain, lebih kurang dari angka 3 ini. Makanya itu yang selalu diingatkan oleh para ulama kita, bahwa kalau kita belajar hadis maka satu permasalahan itu harus dikumpulkan, ya, jumlah-jumlah atau dikumpulkan periwayatan hadis tersebut. Berbeda dengan Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran secara umum ketika dibahas oleh para ulama kita, maka satu topik pembahasan di dalam Al-Quran itu umumnya dia sudah merangkum ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sebagai contoh misalnya, karena pembahasan Al-Quran itu umumnya pembahasan Al-Quran itu dibahas oleh para ulama kita berdasarkan topiknya, ya, berdasarkan temanya. Jadi kalau seandainya kita membahas tentang masalah warisan di dalam Al-Quran, maka
yang muncul tentang warisan itu adalah 3 ayat. Nah, memang inilah 3 ayat yang membahas tentang masalah warisan. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan 176. Dan tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah warisan kecuali 3 ayat ini saja. Kalau kita berbicara tentang masalah hudud, masalah hukuman-hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran syariat, seperti orang yang membunuh atau orang yang mencuri atau orang yang berbuat zina dan sebagainya, maka muncul ayat-ayat yang disebutkan atau difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan itu dari beragam surah-surah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita berbicara tentang masalah hijab muslimah, maka muncul surat An-Nur, muncul surat Al-Ahzab, muncul surat Az-Zumar dan sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Kalau kita bicara tentang hadis-hadis Nabi SAW, maka ini suatu yang sangat sulit. Ini suatu yang sangat sulit. Karena kalau kita mengangkat satu hadis jamaah sekalian, maka satu hadis itu boleh jadi satu lafaz yang berbicara tentang sebuah masalah, boleh jadi ada lafaz hadis yang lain yang berbeda. Dan boleh jadi hadis yang lain itu adalah hadis yang jauh lebih sahih daripada hadis yang kita sedang bahas itu. Nah, itulah makanya para ulama kita ketika bertemu dengan ahli hadis dari kalangan para salafus soleh, maka mereka semuanya menaruh hormat yang sangat tinggi kepada para ulama hadis. Karena memahami hadis-hadis Nabi SAW, memahami Al-Quran, banyak orang yang memahami Al-Quran dan menguasai Al-Quran, tapi menguasai hadis Nabi SAW itu tidak banyak. Itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Apalagi kalau kita berbicara tentang disiplin ilmu yang jauh lebih rumit di dalam ilmu hadis, maka sampai dikatakan bahwa ilmu itu adalah ilmu sihir, ya, karena tidak ada orang yang menguasainya kecuali memang orang-orang yang betul mendalami ilmu tersebut. Sampai ketika Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala ditanya, dari mana Anda menguasai dan mengetahui penyakit-penyakit sebuah hadis? Karena ketika ditanyakan tentang sebuah hadis, maka beliau menyampaikan hadis ini lemah. Padahal sebenarnya kelihatannya hadis itu adalah hadis yang sahih. Ketika ditanya dari mana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah hadis yang lemah, kata beliau, dari pengalaman saya, karena saya mempelajari ilmu hadis sekian puluh tahun, dan dari pengalaman saya sekian banyak ribuan hadis, bahkan jutaan hadis saya menghafal dan membacanya, maka itulah hasil kesimpulan saya. Ketika ditanyakan tentang hadis tersebut, yang saya fahami dari pengalaman hidup saya adalah hadis itulah hadis yang lemah. Dan kalau Anda ingin buktinya, ini kata Imam Abu Hatim, kalau Anda ingin buktinya tentang kebenaran perkataan saya ini, maka silahkan Anda datang kepada Imam Abu Zur'ah. Abu Zur'ah itu adalah salah seorang sahabat beliau juga sebenarnya, sama-sama dari sebuah daerah bernama Ar-Ray, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Kedua-duanya ini hidup di masa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kalau Anda ingin mengetahui kebenaran perkataan saya ini, maka datanglah kepada Imam Abu Zur'ah dan tanyakan tentang hadis itu, dia akan berikan jawaban yang sama dengan jawaban yang saya berikan. Datang kepada Imam Fulan, sambil beliau sebutkan ulama-ulama hadis yang terkenal di masa beliau, semuanya kata beliau akan memberikan jawaban yang sama seperti yang saya sampaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang persoalan hadis ini jamaah sekalian tidak banyak orang yang menguasainya. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji keutamaan bagi orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini berbicara tentang masalah lafaz thalathu banat, ini kunci yang pertama memahami hadis ini. Nabi mengatakan, man kana lahu thalathu banat, siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau dikaruniakan 3 anak perempuan. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita menyebutkan bahwa dalam riwayat yang lain ternyata ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya punya 2 anak perempuan saja? Kemudian dalam riwayat yang lain disampaikan, bagaimana kalau saya cuma punya 1 anak perempuan saja? Nah, ini maksud saya bahwa ternyata
kunci yang pertama tentang siapa yang dikaruniakan 3 orang anak perempuan ini jamaah sekalian, ketika dikumpulkan hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat yang berbicara tentang masalah yang sama, ternyata kata kunci yang 3 ini jamaah sekalian ini sebenarnya bukan kunci yang dia bukan patokan yang mengunci bahwa seseorang itu bisa mendapatkan keutamaan hadis ini kalau dia punya 3 orang anak perempuan. Karena ternyata dalam riwayat yang lain dikatakan kalau dia punya 2 anak perempuan dan kalau dia punya 1 orang anak perempuan, namun dia memiliki kriteria yang disebutkan dalam hadis-hadis ini, maka dia juga mendapatkan keutamaan yang sama. Hanya saja tentu ketika seseorang itu memiliki 1 orang anak perempuan, 2 orang anak perempuan dan 3 orang anak perempuan, tentu akan berbeda jamaah sekalian. Karena kesulitannya juga berbeda. Berbeda antara mengasuh 1 orang anak perempuan, 2, 3, bahkan kemarin ada yang bilang 5 orang anak perempuannya. Nah, itu kan luar biasa. Itu berbeda kalau kita menjaga mengasuh 1 orang anak perempuan dengan 5 orang anak perempuan. Nah, itu kan yang akan dinilai kemudian di sisi Allah SWT adalah bagaimana dia berupaya, juhud, usaha, upayanya, kerja keras untuk menjaga dan menghidupi anak-anak perempuan tersebut. Nah, makanya di sini dikatakan wasabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi. Dan ini kata kunci yang kedua jamaah sekalian, bahwa memiliki 3 anak perempuan atau 2 atau 1 sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup menjaga kita dari api neraka. Ada patokan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bahwa anak perempuan tersebut harus dididik dengan penuh kesabaran. Dan yang kedua, anak perempuan tersebut harus dihidupi dengan upaya kita sendiri, dengan upaya orang tuanya, baik itu ibu ataupun ayahnya. Makanya dikatakan wasabara alaihinna, dia bersabar, wa kasahunna min jidatihi, dan dia juga memberi pakaian kepada anak-anak perempuan tersebut, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi hijab. Namanya hijab jamaah sekalian artinya adalah pelindung. Namanya hijab artinya adalah pelindung. Sehingga makna daripada hadis ini bahwa anak-anak perempuan ini yang akan melindungi orang tuanya, melindungi ibunya, melindungi bapaknya dari api neraka. Nah, di sini akan ada tambahan penjelasan jamaah sekalian dalam hadis-hadis yang datang selanjutnya. Kalau hadis yang pertama ini disebutkan bahwa anak-anak perempuan ini akan menjadi pelindung bagi orang tuanya dari api neraka. Dan ketika dia menjadi pelindung, bukan berarti bahwa anak perempuan ini yang akan masuk ke dalam api neraka untuk melindungi orang tuanya, tapi mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan ini salah satu penjelasan dari riwayat-riwayat yang sangat banyak tentang keutamaan anak-anak yang meninggal dunia sebelum memasuki usia balik. Nah, itu nanti akan ada pembahasan yang lain juga. Ini satu keutamaan kalau seseorang itu diuji oleh Allah dengan anak, terlepas dia anak laki-laki atau anak perempuan jamaah sekalian, anak-anak itu ketika dia meninggal sebelum usia balik, maka mereka akan menjadi pemberi syafaat ya bagi kedua orang tuanya. Makanya doanya ketika anak-anak kecil itu meninggal dunia, doanya ketika kita membacakan doa itu bukan sama seperti doa orang dewasa ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Itu ada perbedaan antara doa ketika yang disolatkan ini, solat jenazah, adalah pria dewasa atau wanita dewasa dengan anak-anak. Kalau dia adalah anak-anak sebelum usia balik dan dia belum memiliki dosa tentu saja, maka tidak perlu kita minta ampunkan kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu tidak perlu, karena mereka memang belum memiliki dosa. Salah satu doa yang diajarkan sama Nabi SAW, salah satu kutipan atau potongan doanya itu adalah waj'alhu syafi'an mujaban, dan jadikanlah dia anak tersebut sebagai syafi'an, anak yang memberikan syafaat, yang diterima syafaatnya di sisi Allah SWT. Karena syafaat itu jamaah sekalian tidak akan terlaksana dan tidak akan diterima kecuali 3 syaratnya terpenuhi. Yang pertama, orang yang memberikan syafaat itu diridhoi oleh Allah. Yang kedua, orang yang diberikan syafaat juga diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga adalah syafaat tidak akan diberikan
kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syaratnya. Ya, syafaat itu tidak akan berjalan, tidak akan diberikan kepada siapapun juga, bahkan kepada para nabi dan rasul, kecuali ini 3 syaratnya. Yang meminta syafaat diridhoi oleh Allah, yang mau diberikan syafaat juga diridhoi oleh Allah, dan yang ketiga adalah ba'dal idzni, ya, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat-riwayat yang banyak itu disebutkan bahwa anak-anak yang meninggal dunia sebelum usia balik nanti kelak ketika seluruh manusia sudah diizinkan untuk masuk ke dalam surga dan seluruh penghuni neraka dimasukkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah, anak-anak kecil ini jamaah sekalian akan menunggu di depan pintu-pintu surga, dan ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala udkhulul jannah, masuklah semuanya ke dalam surga. Nah, ya, meskipun ada khilaf di antara ulama kita tentang masalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum usia balik. Bagaimana kalau seandainya dia datang dari keluarga non muslim, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Wallahu alam. Dalam riwayat dalam kitab Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau lebih menguatkan bahwa anak-anak orang-orang non muslim juga dengan fitrah mereka nanti akan masuk ke dalam surga, karena mereka semuanya lahir dengan fitrah agama Islam. Semuanya jamaah sekalian akan menunggu. Dalam riwayat itu disebutkan semua anak-anak tersebut akan menunggu orang tua mereka semuanya di depan pintu surga, sampai Allah berfirman udkhulul jannah, masuk semuanya ke dalam surga. Karena anak-anak kecil itu kan semuanya akan dipelihara sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang sahih bahwa anak-anak kecil itu, anak-anak yang belum balik ini nanti akan dipelihara di sebuah taman oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah perintahkan kepada semuanya untuk masuk ke dalam surga. Tapi apa jawaban anak-anak kecil ini? Mereka mengatakan abauna wa ummahatuna. Jadi bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Katanya belum ketemu dengan orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam surga 2 kali, 3 kali, sampai yang keempat kalinya Allah SWT perintahkan untuk dikeluarkan semua orang tua dan ibu, orang tua, bapak dan ibu dari anak-anak tersebut yang sebenarnya ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam surga. Namun dengan syafaat anak-anak tersebut, orang tuanya dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan anak-anak mereka. Nah, ini satu keutamaan. Ini tentu saja jamaah sekalian, dalam hadis itu dikatakan keutamaan syafaat yang seperti ini bagi anak-anak yang meninggal dunia sebelum usia balik kalau orang tuanya bersabar dengan ujian tersebut. Nah, ini lagi-lagi karena dia adalah ujian, karena dia adalah fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu harus dilewati. Kalau dia gagal dilewati jamaah sekalian, artinya banyak orang yang keluarganya anaknya meninggal dunia tapi akhirnya tidak ridho juga, kan sama seperti tidak akan mendapatkan keutamaan itu karena dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia diberikan ujian yang seperti itu dan dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kuncinya agar orang tersebut mendapatkan keutamaan syafaat anaknya. Dalam hadis yang berikutnya dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatani. Tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan. Nah, ini sudah kita sering bahas bahwa lafaz muslim, rajulun itu semuanya mengandung dua gender. Kalau dikatakan muslim maka maknanya muslim dan muslimah. Kalau dikatakan rajulun laki-laki maka maknanya rajulun dan imra'ah, laki-laki dan perempuan. Ya, karena ini adalah hukum yang umum, berlaku baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Kata Nabi, "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatan." Tidak ada seorang muslim pun yang dikaruniakan oleh Allah dengan 2 orang anak perempuan. Fayuhsinu suhbatahuma, kemudian orang tersebut, maksudnya sang ayah atau sang ibu, yuhsinu suhbatahuma, kemudian dia berbuat baik dalam membimbing dan mendidik anak-anak tersebut atau 2 anak tersebut, illa adkhalatahu al-jannah, melainkan 2 anak perempuan itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, ini sudah berimbang jamaah sekalian antara
keutamaan yang pertama dengan keutamaan yang kedua. Kalau keutamaan yang pertama, anak-anak perempuan ini akan menjaga orang tuanya dari api neraka. Sedangkan keutamaan hadis yang kedua, illa adkhalatahu al-jannah, melainkan kedua anak tersebut akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, dan inilah dua kemungkinan atau secara umum kalau kita berbicara atau membaca hadis yang seperti ini, jamaah sekalian, Allah akan mengaruniakan dia akan dijauhkan dari api neraka. Maka itu secara otomatis sebenarnya kalau dia dijauhkan dari api neraka, maka otomatis masuk surga. Dalam hadis misalnya Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bihi wajhahu anin nari sab'ina kharifah." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berpuasa, tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah SWT. Satu hari di jalan Allah maksudnya dia berperang ini, ya, dia berperang dan dalam proses berperang itu dia berpuasa juga. Ini pemaknaan hadis yang paling banyak disebut oleh para ulama kita. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan dia berpuasa fi sabilillah, maksudnya ikhlas lillahi ta'ala, niatnya yang ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kebanyakan ulama hadis menjelaskan maknanya dia berpuasa sambil dia ikut berperang, ya, melawan musuh-musuh Allah SWT, melawan orang-orang musyrik. Maka ini dua ibadah yang sangat besar tentu saja. Ketika digabungkan dalam satu kesempatan, ini akan melahirkan satu keutamaan yang sangat besar. Dan keutamaannya kata Nabi SAW, wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sebanyak atau selama 70 tahun. Kata ulama kita, kalau wajahnya sudah dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun, itu secara otomatis masuk surga. Ya, karena tidak ada tempat yang ketiga jamaah sekalian dalam kehidupan akhirat. Cuma ada dua saja tempatnya, entah itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka. Dan ketika seseorang itu masuk ke dalam neraka, maka kemungkinannya cuma ada dua. Kemungkinannya kekal selama-lamanya dalam api neraka, atau dia akan masuk neraka untuk sementara waktu saja. Sementara waktu itu jangan dikira 1 jam, ya. Sementara waktu 5 menit itu kan sementara juga, 10 menit. Sementara waktu itu juga bisa 1000 tahun, ya, atau 2000 tahun. Tidak apa-apa saya masuk neraka sementara waktu saja. Sementara waktu itu bisa ribuan tahun, ya, ribuan tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini jamaah sekalian kita ambil kesimpulan atau faedah bahwa seorang ayah, seorang ibu ketika dia dikaruniakan oleh Allah SWT 2 orang anak perempuan. Nah, ini sudah riwayat yang kedua yang menjelaskan bahwa kata 3 itu atau jumlah 3 itu jamaah sekalian itu tidak menjelaskan bahwa keutamaan ini hanya untuk orang yang punya 3 orang anak perempuan saja. Ya, yang memiliki 2 orang anak perempuan juga bisa mendapatkan keutamaan ini. Syaratnya yang penting dia yuhsin suhbatahuma, dia mendidik anak tersebut dengan baik. Nah, itu syaratnya. Dan pendidikan itu membutuhkan kesabaran. Kemudian dalam hadis yang lain lagi dikatakan dari Jabir ibn Abdullah haddatsahum, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menyampaikan kepada murid-muridnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebentar kita akan sebutkan riwayat tentang kisahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat yang mulia, salah satu di antara sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu 3 banat." Barang siapa yang dikaruniakan 3 orang anak perempuan, yu'wihinna itu artinya orang tersebut atau sang ayah atau orang tua ini menjaga anak-anak perempuannya, wa yakfihinna, dan memberikan kecukupan untuk mereka, wa yarhamuhunna, dan merahmati mereka, menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannatu albattah, maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniakan 3 orang anak perempuan, yu'wihinna dia didik dengan baik, wa yakfihinna, dan dia berikan kecukupan kehidupan
Dan yang ketiga, wa yarhamuhunna, dan merahmati mereka, menyayangi anak-anak perempuannya, faqad wajabat lahu al-jannatu albattah, maka wajib bagi dia, orang yang mengumpulkan sifat-sifat ini, amalan-amalan ini, wajib baginya untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini satu keutamaan juga jemaah sekalian. Namun sekedar menegaskan bahwasanya tiga amalan ini yu'wihinna, mendidik mereka, kemudian atau menjaga mereka, wa yakfihinna, ini persoalan menjaga anak-anak perempuan ini yang berbeda dengan anak laki-laki kan, seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan bahwa menjaga anak perempuan jauh lebih berat tentu saja dibandingkan dengan menjaga anak laki-laki. Wa yakfihinna, dan memberikan kecukupan kepada mereka, wa yarhamuhunna, dan menyayangi mereka, merahmati mereka, memberikan kasih sayang kepada tiga orang anak perempuan tersebut. Faqad wajabat lahu al-jannah, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala albattah. Nah, ini ada tambahan faedah dari hadis ini, bahwa Nabi memberikan penekanan dengan menyebutkan albattah. Albattah itu artinya sesuatu yang pasti. Faqad wajabat lahu al-jannah albattah. Albattah itu dia sebenarnya dia ungkapan yang menjelaskan tentang sesuatu peristiwa atau kejadian yang hanya terjadi satu kali saja. Albattah, satu kali saja. Tapi kejadian itu adalah sesuatu yang bisa dipastikan. Nah, dan ini juga tergambar jemaah sekalian dari sabda Nabi SAW, di mana beliau mengatakan faqad wajabat. Wajabat itu artinya adalah wajib. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia adalah wajib. Wajib itu ketika disabdakan oleh Nabi SAW di sini, wajabat itu disabdakan oleh Nabi dengan menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya kata kerja dalam bentuk lampau. Jelas ya? Dan ini satu faedah barangkali kita sering dapatkan, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Seringkali Nabi SAW atau ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi itu seringkali menggambarkan peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang atau peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, tapi dengan menggunakan kata kerja bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau. Ini kan kalau dilihat dua hal yang bertolak belakang. Gimana caranya sesuatu yang belum terjadi nanti dia akan terjadi pada hari kiamat, tapi dia sudah digambarkan sebagai sesuatu yang telah terjadi. Karena kata kerja fi'il madhi itu, fi'il madhi artinya kata kerja bentuk lampau. Kalau dia bentuk lampau artinya dia sudah terjadi. Padahal kejadiannya ini nanti orang masuk surga kapan? Nanti orang sudah meninggal dunia. Ini kalau dalam struktur bahasa yang lain jamaah sekalian, kalau struktur bahasa Indonesia barangkali langsung dikasih 0 ini jawabannya kalau seperti itu. Ya, contoh misalnya saya berikan, saya sudah makan besok, itu kan jelas dapat 0. Kalau disuruh cobalah buat kalimat utuh, kalimat yang utuh ya. Saya sudah makan besok, itu kan salah jawabannya kan? Iya salah. Dalam bahasa Inggris juga salah itu. Ketika digabungkan antara kata kerja bentuk lampau atau past tense, kemudian keterangan waktunya nanti besok terjadi, itu kan bertolak belakang. Dan dalam struktur bahasa selain bahasa Arab itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Arab, nah inilah keindahan bahasa Arab jamaah sekalian. Ternyata ketika digabungkan antara, dan ini penjelasan para ulama kita, sering kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang janji yang akan terjadi pada hari kiamat, tapi sudah disebutkan dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau. Kata para ulama kita, apa maknanya ini, apa maksudnya jamaah sekalian? Kenapa Allah menyebutkan misalnya saya sudah makan besok, kenapa digabungkan antara dua hal yang bertolak belakang ini? Kata ulama kita, untuk menjelaskan bahwa orang yang memiliki kriteria yang disebutkan dalam ayat tersebut atau dalam hadis tersebut, kalau dia punya kriterianya, maka itu sudah dipastikan dia pasti mendapatkan keutamaan itu. Makanya disebutkan dengan bentuk kata kerja lampau. Artinya ketika
dia memiliki 3 orang anak perempuan, kemudian dia bersabar, dia didik, dia beri makan dan seterusnya, faqad wajabat lahul jannah albatta. Artinya seakan-akan Nabi SAW sudah mengatakan bahwa ini sudah barang pasti ini masuk surga. Ya, sudah barang pasti dia masuk surga. Karena apa? Sudah ditetapkan oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena semua kejadian ini kan sebenarnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kita datang semuanya ke tempat ini sudah ada semuanya. Catatan amalannya atau catatan takdir Allah SWT sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan alam semesta ini atau langit dan bumi. Nah, makanya ini satu faedah, dan ini menjelaskan juga bagaimana para sahabat Nabi SAW begitu teliti ketika mendengarkan sabda Nabi SAW. Ya. Karena salah mengutip, jamaah sekalian, salah mengutip hadis Nabi SAW ini bisa berubah maknanya. Makanya Zubair bin Awam, sahabat Nabi SAW, sahabat senior, kekasih Nabi SAW, ketika ditanya, kenapa anda tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, padahal anda ini kan minas sabiqin al-awwali minal muhajirin. Zubair bin Awam itu termasuk di antara sahabat yang paling pertama masuk Islam dan paling banyak berkorban dan paling tahu tentang keadaan Nabi SAW karena selalu bersama dengan Nabi SAW. Tapi ketika ditanya, kenapa anda sedikit meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan, al-hadithu an Rasulullah SAW syadid. Meriwayatkan hadis dari Nabi itu perkara yang besar, perkara yang berat. Tidak sembarang orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Karena persoalan itu tadi, jamaah sekalian, persoalan perubahan makna itu tadi. Karena ketika salah dalam, meskipun kesalahan itu sebenarnya tidak disengaja barangkali, tapi itu bisa merubah maknanya. Sebagaimana ada salah seorang sahabat ketika diajarkan oleh Nabi apa yang dibaca oleh seorang muslim sebelum tidur, maka sahabat ini mendengarkan Nabi SAW mengatakan kama allamta rasulaka. Itu yang dia baca, jamaah sekalian. Setelah dengarkan diajar sama Nabi SAW, sahabat ini mengatakan kama allamta nabiyaka. Langsung ditegur sama Nabi SAW. Bukan kama allamta nabiyaka, tapi kama allamta rasulaka, sebagaimana engkau telah ajarkan kepada rasulmu. Jadi kesalahan satu lafaz, kesalahan kekeliruan yang dibaca oleh sahabat ditegur sama Nabi SAW. Faqala rajulun min ba'dil qaum, maka berkata salah seorang dari para sahabat Nabi SAW, wa thintaini ya Rasulullah, bagaimana kalau saya cuma punya 2 orang anak perempuan? Nah, maka Nabi SAW mengatakan qala wa thintaini, 2 anak perempuan juga. Nah, ini yang kami maksud tadi, jamaah sekalian, bahwa dalam riwayat yang lain ada sahabat ketika mendengarkan ini hadis, barang siapa yang dikaruniakan 3 orang anak perempuan, langsung dia bertanya, ini saya cuma punya 2 orang anak perempuan, bagaimana kalau 2 orang anak perempuan saja, ya, bukan 3? Maka Nabi mengatakan wa thintaini, 2 anak perempuan juga mendapatkan keutamaan yang sama. Dalam riwayat yang lain disampaikan sahabat itu bertanya lagi, wa wahida, bagaimana kalau 1 orang anak perempuan ya Rasulullah? Saya tidak punya 2 orang perempuan, 1 orang saja anak perempuan saya. Kata Nabi, wa wahida, 1 orang anak perempuan juga mendapatkan keutamaan yang sama. Nah, ini pembahasan untuk bab yang ke-41. Bab yang ke-42, jamaah sekalian, ini masih mirip sebenarnya dengan yang sebelumnya. Babu man ala thalatha akhawat. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang sebelumnya ini siapa yang keutamaan orang yang mendidik anak-anak perempuan. Kalau ini keutamaan seorang saudara yang mendidik dan menghidupi saudari-saudari perempuannya. Ini saudari, ya. Saudari-saudari. Dan tidak mungkin, jamaah sekalian, seorang saudara mendidik, membimbing, menghidupi saudari-saudari perempuannya kecuali kalau bapaknya sudah meninggal dunia. Ya, karena kewajiban itu tidak jatuh kepada saudara laki-laki kecuali setelah sang bapak tidak ada, atau misalnya sang bapak misalnya pergi kemana dan sebagainya, maka kewajiban pendidikan, kewajiban pembinaan, kewajiban penghidupan semuanya langsung diberikan kepada anak laki-laki.
Terserah itu anak laki-laki dia yang paling tua, dia yang pertengahan, atau dia yang paling kecil misalnya, yang paling bungsu, tapi kewajiban untuk mendidik saudari-saudarinya itu langsung jatuh kepada saudara laki-lakinya. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian diriwayatkan ini satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin, tidak ada seorang pun yang dikaruniakan 3 orang anak perempuan. Ini 3 orang anak perempuan. Au thalathu akhawatin, atau dikaruniakan 3 orang saudari perempuan. Kata para ulama kita jamaah sekalian, ini kata au di dalam hadis ini bukan lisyak. Apa itu syak? Syak itu artinya keraguan-raguan. Karena au itu artinya adalah atau. Ya. Jadi kalau saya bilang misalnya siapa yang dikaruniakan 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudari perempuan, kata atau di situ itu kan ini ustadz ragu atau bagaimana? Dalam bahasa Arab jamaah sekalian, kata au itu menunjukkan apa? Asyak. Syak itu keraguan-raguan. Entah yang ini yang benar atau yang ini yang benar. Entah itu 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Tapi dalam penjelasan ulama kita, kata au di sini bukan untuk menjelaskan tentang keraguan perawi dalam hadis ini. Tapi yang dimaksud kata au di sini adalah untuk litanwi. Litanwi itu artinya entah itu kita punya 3 orang anak perempuan ataukah kita punya 3 orang saudari perempuan. Jadi tergantung dari kondisi seseorang. Kemudian kata Nabi, fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Kemudian dia berbuat baik kepada 3 orang anak perempuan atau kepada 3 saudari perempuannya, dia berbuat baik, artinya dia mendidiknya, menghidupinya dan seterusnya, illa dakhalal jannah, melainkan dia pasti masuk ke dalam surga. Nah, ini keutamaan jamaah sekalian bagi orang yang diberikan ujian. Ini kan jelas ujian, ya, karena seperti yang tadi kita bilang, seorang saudara laki-laki tidak menjadi kewajiban bagi dia untuk menanggung hidup saudari-saudarinya kecuali kalau orang tuanya sudah tidak ada atau bapaknya sudah tidak ada. Ketika bapaknya sudah tidak ada, otomatis tidak ada yang menghidupi adik-adik perempuan atau kakak-kakak atau saudari perempuannya. Maka yang menghidupinya adalah saudara laki-laki. Nah, ini menjadi ujian, tentu saja menjadi ujian bagi sang saudara laki-laki ini untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menarik jamaah sekalian dari kisah Jabir ibn Abdullah. Jabir bin Abdullah ini radhiyallahu anhuma, bapaknya yaitu Abdullah, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Bahkan di antara keutamaan beliau jamaah sekalian, ini sang bapak Abdullah, beliau itu adalah satu-satunya manusia yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia meninggal dunia. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan seperti itu. Jadi dalam kisahnya, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar atau peperangan Uhud kalau saya tidak salah, atau peperangan Badar, ini Jabir, ada sang bapak Abdullah jamaah sekalian, dia minta kepada Rasulullah SAW untuk dia ikut berperang. Tapi ditahan sama anak-anaknya, karena anak-anaknya banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk di antara anaknya itu dia Jabir. Jabir mengatakan, tidak boleh, bapak ini orangnya sudah pincang, sudah tua renta. Biarkan kami saja yang pergi berperang bersama Nabi SAW. Apa kata sang bapak? Abdullah mengatakan, demi Allah, saya akan datang menemui Nabi Muhammad SAW dan akan mengadukan perkataanmu kepada beliau. Maksudnya bisa-bisanya ini anak saya menahan-nahan saya untuk pergi berperang bersama Nabi SAW. Ketika diizinkan oleh Nabi untuk berperang, beliau mati syahid. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan ketika beliau mati syahid, Allah SWT perlihatkan kepada Nabi SAW bahwa Allah SWT bertanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, tamanna. Allah berfirman ini kepada Abdullah setelah dia meninggal dunia. Allah mengatakan, wahai Abdullah, tamanna. Tamanna maksudnya berharaplah. Apa kira-kira harapanmu setelah kau mati syahid? Apa kata Abdullah? Ya Allah, bangkitkan saya kembali supaya saya bisa mati syahid lagi satu kali. Apa kata Allah SWT? Wahai Abdullah, sesungguhnya ketetapan saya itu sudah nyata, sesuatu yang tidak mungkin bisa dirubah lagi. Tapi sebagai gantinya saya berikan kepadamu keridhaanku sampai hari kiamat. Nah, itu keutamaan Abdullah, hamba Allah SWT yang diajak berbicara langsung oleh Allah SWT setelah dia meninggal dunia.
Nah, ini anaknya jamaah sekalian. Jabir ini dia punya adik-adik perempuan banyak, adik-adik perempuan, ya. Makanya suatu ketika Jabir itu dia menikah. Ketika dia menikah jamaah sekalian, Jabir kan termasuk sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah SAW. Maka setelah dia menikah, heran Nabi SAW karena Jabir ini dia masih muda belia dan seterusnya, dia punya kekayaan juga. Nabi bertanya, kau menikah dengan perempuan gadis atau dengan janda? Kata Jabir, saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa kau menikah dengan janda? Hal la tazawwajta bikran, kata Nabi, kenapa kau tidak menikah dengan anak perempuan, anak gadis, ya? Fatula'ibuha wa tula'ibuka, supaya kau bisa bermain sama dia dan dia bisa juga bermain sama kau. Artinya kalau seusia begitu kan, saya pergi belikan es krim, dia juga senang dan seterusnya begitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Apa kata Jabir? Ini fikihnya Jabir. Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sengaja menikah dengan seorang janda karena saya punya adik-adik perempuan. Nah, adik-adik perempuan inilah yang saya mau supaya ada orang yang membantu saya untuk mendidik adik-adik perempuan saya ini." Nah, ini fikihnya Jabir jamaah sekalian, karena beliau juga adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan kefakihan beliau sangat luar biasa. Makanya dari kefakihan, padahal beliau tahu itu keutamaan menikahi anak gadis dan sebagainya, tapi dia melihat bahwa Allah menitipkan kepada saya melalui orang tua saya, bapak saya yang sudah meninggal dunia mati syahid, adik-adik perempuan yang sangat banyak ini, saya tidak mau jangan sampai pendidikan mereka, pembinaan kepada adik-adik perempuan saya ini menjadi terlantar sehingga dia harus menikahi seorang janda yang membantu dia untuk mendidik adik-adik perempuannya. Ini satu bentuk jamaah sekalian, satu bentuk pengorbanan bagi orang yang ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan kepada kita semuanya, karunia keutamaan. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.